Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5, seperti biasa di Sentra Sains, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, di Sentra Sains pekan ini, di pekan ketiga, kita akan membahas temanya masih sama ya, yaitu ekosistem. Hanya saja topiknya kita akan membahas tentang ekosistem gurun dan ekosistem stepa ya. Nah, di sini Ibu mau tanya ya, siapa yang tahu apa itu ekosistem gurun? Iya, ekosistem gurun adalah ekosistem dataran kering yang gersang dan hanya menerima curah hujan yang sedikit ya. Nah, ekosistem gurun itu juga sering disebut ekosistem padang gurun atau padang pasir ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah itu ya, apalagi ada di beberapa kartun yang menggunakan istilah padang pasir ya. Nah, terus cuaca yang berada di dalam wilayah gurun pasir ini sangatlah ekstrim ya teman-teman ya. Nah, di siang hari itu terasa sangat panas, sedangkan di malam hari terasa sangat dingin. Nah, sehingga sedikit sekali jenis hewan dan tumbuhan yang dapat bertahan hidup ya. Nah, ini biasanya ada di negara-negara Arab ya, seperti itu ya, panas sekali di siang hari dan di malam itu biasanya dingin ya teman-teman ya. Nah, di gurun itu juga sering terjadi badai debu ya, dengan ketinggian bisa mencapai 1 mil ya, dan perjalanan badainya itu bisa mencapai 100 mil ya. Nah, nanti 100 mil atau 1 mil itu berapa bisa ditanyakan di sentra matematika ya. Berikutnya, gurun itu juga kadang memiliki kandungan cadangan mineral yang berharga yang terbentuk di lingkungan yang kering ya. Contohnya itu minyak bumi dan air zam-zam ya. Nah, kita tahu sendiri ya, di negara Arab sana itu memang terkenal dengan penghasil minyak buminya ya. Dan kita kalau berangkat haji juga bisa menikmati yang namanya air zam-zam ya, atau pada saat pergi umroh kita juga bisa menikmati yang namanya air zam-zam ya. Itu semua dihasilkan oleh negara yang memiliki gurun pasir ya, atau ekosistem padang gurun ya, khususnya padang pasir. Nah, keringnya wilayah di gurun menjadikan tempat yang ideal untuk pengawetan benda-benda peninggalan sejarah serta fosil ya. Nah, mungkin teman-teman itu pernah dengar piramida. Di dalamnya itu terdapat makam raja-raja yang diawetkan ya, raja-raja Mesir, raja-raja yang berkuasa pada saat itu ya teman-teman ya. Terus air tanah di gurun cenderung asin ya, karena larutan garam di dalam tanah tidak cenderung berpindah karena pencucian oleh air maupun drainase ya. Nggak seperti kita di Indonesia itu perairannya lancar ya teman-teman ya, karena kita suhunya tidak ekstrim ya. Nah, persebaran gurun itu banyak terdapat di wilayah Jazirah Arab, benua Asia, Afrika Utara, khususnya Sahara, Amerika Utara, contohnya itu di Great Basin, benua Australia, contohnya di Gibson, dan sebagainya ya. Masih banyak contoh lainnya ya
tapi yang paling familiar, yang paling sering kita dengar adalah di wilayah negara Jazirah Arab ya, apalagi kita seorang muslim ya, pasti lebih mengetahui, lebih sering mendengar gurun pasir yang ada di Jazirah Arab ya. Nah, adapun hewan atau fauna yang biasa ditemui di gurun ya, ada unta, ada ular derik, ada tikus, ada kadal gurun atau dove, dan ada serangga ya, serta masih banyak hewan lainnya ya. Tapi ingat, dia juga terbatas ya hewan dan tumbuhannya, seperti informasi di awal yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kadal gurun atau dove itu ada yang bilang halal atau haram untuk dimakan, akan dijelaskan lebih jelas, atau teman-teman bisa langsung bertanya pada sentra Imtak ya. Nah, adapun flora atau tumbuhan yang biasa ditemui di gurun yaitu ada kaktus, ada kurma, ada zaitun, ada semak beracun, dan ada lumut ya. Biasanya ini berada di gurun yang dingin ya kalau lumut ya, karena lembab ya teman-teman. Nah, masih banyak juga tumbuhan lainnya ya. Adapun jenis-jenis gurun ada dua ya, ada gurun panas dan ada gurun dingin ya. Nah, Ibu akan berikan contohnya ya. Untuk gurun panas itu contohnya adalah gurun Sahara, gurun Gobi, dan gurun Kalahari ya. Untuk gurun dingin contohnya itu adalah gurun yang berada di Antartika dan Arktik ya. Memang yang kedua benua ini, kedua tempat ini terkenal dengan saljunya ya teman-teman ya, dengan suhunya yang sangat dingin. Nah, adapun fungsi atau manfaat adanya ekosistem gurun ya. Nah, ada manfaatnya itu di 3 sektor ya. Sektor pertama itu adalah sektor perkebunan, sektor kedua adalah sektor peternakan, dan sektor yang ketiga adalah sektor pariwisata ya. Nah, kalau di sektor perkebunan itu manfaatnya itu adalah adanya perkebunan kurma, zaitun, dan pohon kaktus ya. Sekarang kan pohon kaktus itu juga banyak dibudidayakan ya, bahkan berwarna-warna ya dia duri-durinya ya teman-teman ya. Ada seperti kalau kita melihatnya karena dia berwarna-warni seperti bunga ya. Nah, apalagi kita orang muslim sudah terbiasa dengan yang namanya kurma dan zaitun, kita biasa mengkonsumsinya ya, baik untuk kesehatan ya. Dan itu memakan kurma termasuk salah satu sunnah Rasul ya, yang diajarkan oleh Rasulullah ya teman-teman ya. Nah, untuk sektor peternakan itu adanya peternakan unta ya. Nah, kalau di sektor pariwisata biasanya itu menjadi tempat wisata bagi turis yang ingin merasakan dan melihat gurun pasir ya. Nah, adapun ciri-ciri ekosistem gurun yaitu yang pertama, curah hujan sangat rendah dan kurang dari 25 cm per tahun ya. Yang kedua, keadaan tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air ya, karena full pasir ya teman-teman ya, ekosistem padang pasir ini ya. Yang ketiga, kecepatan evaporasi atau penguapan sangat tinggi karena dia panas sekali ya. Kalau di pagi hari di saat matahari terbit itu panas suhunya ya teman-teman ya, jadi penguapan airnya cepat ya. Yang keempat, kelembapan udara sangat rendah ya. Yang kelima, suhu lingkungan di beberapa gurun bisa panas dengan suhu di siang hari mencapai 60 derajat Celcius, sedangkan di malam hari mencapai 0 derajat Celcius ya. Subhanallah sekali ya teman-teman ya, 60 derajat Celcius. Kita aja di Indonesia 30 derajat sudah merasakan panas ya, 35 kita sudah kepanasan ya teman-teman, apalagi ini 2 kali lipat 60 derajat Celcius ya.
Terus kalau 0 derajat itu sudah dingin sekali ya. Kita saja kalau pakai AC, pakai 16 derajat itu sudah sangat dingin. Bagaimana dengan 0 derajat ya? Lebih rendah lagi suhunya. Ciri-ciri yang keenam adalah air tanah cenderung asin karena larutan garam di dalam tanah tidak cenderung berpindah, baik karena adanya pencucian oleh air ataupun drainase ya. Yang ketujuh, tumbuhan yang tumbuh di gurun umumnya tumbuhan yang mempunyai daun yang kecil seperti duri dan berakar panjang ya. Seperti tadi ya, pohon kaktus ya, dia kenapa tidak ada daun? Ya karena tempatnya kering ya teman-teman. Jadi untuk bisa bertahan hidup dia hanya punya duri ya. Karena kalau daun itu membutuhkan air yang lebih banyak ya. Nah, kita akan berpindah ke ekosistem stepa ya. Nah, stepa adalah ekosistem di suatu daerah yang luas dengan bentuk daratan semi gurun yang ditutupi oleh semak dan rumput ya. Nah, daerah ini, stepa ini terbentang dari daerah tropis ke daerah subtropis ya. Nah, stepa ini mirip dengan prairie ya, tapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya terdapat pada rumputnya ya. Nah, rumput pada stepa itu didominasi oleh rumput yang pendek ya. Sedangkan rumput yang terdapat di prairie adalah rumput yang tinggi ya. Nah, stepa itu juga berasal dari bahasa Inggris ya, dari kata steppe yang artinya padang rumput ya. Nah, stepa itu terbentuk secara alami ya, karena faktor cuaca dan tingkat curah hujan yang rendah. Biasa curah hujannya hanya sekitar 30 mm per tahun ya teman-teman ya. Nah, stepa ini juga dikenal dengan sebutan grassland atau padang rumput atau pampas atau sabana ya. Jadi nama lainnya itu banyak ya teman-teman ya. Nah, stepa itu terdapat hampir di semua benua sekalipun di gurun pasir ya, terkecuali di benua Antartika atau benua salju ya. Karena kalau di benua salju ini atau Antartika ini rata-rata dingin sekali, salju ya. Jadi sulit ada tumbuhan yang bisa bertahan atau hidup di benua ini ya. Nah, bumi sendiri itu juga ditutupi stepa itu sekitar 25% ya. Makanya kalau kita lihat dari luar, kita bisa lihat di internet kan warna bumi kita kan didominasi warna biru, terus ada kehijauan, ada agak kekuning-kuningan. Nah, ini ya faktor-faktornya ya. Dengan adanya air yang banyak, biru, tumbuhan yang banyak, entah itu hutan atau stepa, dia warnanya kehijau-hijauan. Dengan adanya gurun, dia warnanya kekuning-kuningan. Adapun flora atau tumbuhan yang biasa dijumpai pada ekosistem stepa ini ya, ada pohon akasia, ada semak belukar, dan ada rumput pendek ya, sebagai pembedanya dengan prairie ya. Nah, dan masih banyak tumbuhan lainnya ya. Adapun fauna atau hewan yang biasa dijumpai pada ekosistem stepa ya, ada rusa, ada kanguru, ada bison, ada ular, ada singa, ada kerbau, dan masih banyak hewan lainnya. Nah, stepa itu juga ada berbagai macam jenis ya. Ada stepa iklim kering, ada stepa iklim basah, stepa rawa rumput, ada stepa tanah rendah, ada stepa pegunungan, ada stepa berawa gunung, ada stepa alpin, dan ada komunitas rumput dan tundra atau lumut ya, biasanya yang kita kenal ya. Nah, adapun ciri-ciri stepa. Yang pertama,
tanah dan sistem penyaluran yang kurang baik ya, sehingga menyebabkan rumput tidak tumbuh dengan subur ya. Yang kedua, rumput tingginya mencapai hingga 3,5 meter. Yang ketiga, memiliki tanah yang lembab dan suhu udara yang rendah. Yang keempat, curah hujan yang tidak teratur. Yang kelima, suhu antara 18 derajat sampai 25 derajat Celcius saat musim panas, dan di suhu 15 sampai 20 derajat Celcius saat musim dingin ya. Nah, suhu udara di siang hari bisa mencapai 40 derajat Celcius dan di malam hari bisa sekitar 0 derajat Celcius ya. Nah, terus yang ketujuh, tanahnya berupa tanah tandus yang pada umumnya tidak mampu menyimpan air ya. Nah, di Indonesia ini daerah yang paling banyak memiliki stepa adalah Nusa Tenggara Timur ya, atau yang biasa disingkat NTT ya. Nah, yang kedelapan merupakan padang rumput yang beriklim sedang ya. Nah, adapun manfaat atau fungsi adanya ekosistem stepa ya. Yang pertama, padang rumputnya dapat dijadikan pakan ternak. Yang kedua, hewan ternak yang hidup dari padang rumput dapat dijual dengan harga tinggi ya. Dan yang ketiga, hewan khas yang dilindungi serta lingkungannya merupakan potensi dan keunikan yang dapat dijadikan pariwisata alam stepa ya. Jadi alangkah baiknya kita menjaga ekosistem yang sudah ada ya di bumi ini ya, entah itu ekosistem buatan atau ekosistem alami ya, seperti stepa ini dan seperti gurun ini ya, yang sudah Allah berikan kepada kita, karena pasti ada manfaatnya ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu orang tua atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu, jaga kebersihan, jaga kesehatan, sering mencuci tangan, mandi sehari 2 kali ya, yang rajin ya mandinya ya. Makan makanan yang bergizi, olahraga di rumah, bermain di rumah saja ya. Pastikan teman-teman tidak kemana-mana ya teman-teman, karena kita masih ada wabah virus corona ini ya. Dan teman-teman pastikan kalau harus keluar rumah pun pastikan menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, Ibu akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.